Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga Kristus Medium kali ini menjumpai saudari-saudara, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam berkat Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kita mau merenungkan suatu tema yang bagi saya penting, esensial dalam teologi Ekaristi. Terutama bagi kita orang Katolik Roma, Katolik Ortodoks yang percaya bahwa dalam Ekaristi itu terjadi mujizat Ekaristi, yaitu kehadiran nyata Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa hosti yang dikonsekrir oleh imam itu berubah menjadi tubuh Kristus. Oleh karena itu, Kristus sungguh hadir, sungguh nyata dalam perayaan Ekaristi. Saudari dan saudara sekalian, tema yang paling esensial dan penting ini juga sekaligus harus saya katakan menjadi sesuatu yang sulit, terutama yang membuat orang bertanya, bagaimana itu mungkin? Dan memang di situ juga banyak orang ragu-ragu, bahkan tidak percaya bahwa dalam Ekaristi Kudus itu terjadi mujizat itu, bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir secara nyata dalam Ekaristi. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita membaca Injil, terutama dengan cerita di mana Yesus mengadakan perjamuan akhir bersama para muridnya, jelas dalam teks-teks sinoptik dan juga dari Paulus, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Jadi jelas bahwa dalam Injil itu Yesus sendiri mengidentikan roti dan anggur dengan tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku. Jadi Yesus mengatakan, mengidentikan, mendefinisikan ini adalah. Jadi bukan ini tanda, bukan ini simbol, tetapi ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Praktis dari Injil dan ajaran para bapak gereja, kemudian para teolog berusaha menjelaskan hal ini. Kalau mau dikatakan bahwa teologi Ekaristi itu problemnya di sini. Jadi yang paling utama ialah bagaimana orang mengerti, merenungkan bahwa seperti yang diyakini dalam gereja Katolik bahwa Yesus sungguh hadir nyata di dalam Ekaristi. Dalam istilah teknis disebut realis presensia, real presence. Jadi bagaimana real presence, realis presensia itu direnungkan, dimengerti Nah, ajaran gereja Katolik secara khusus dengan Konsili Trente setelah membaca kitab suci, kemudian merenungkan ajaran-ajaran para bapak gereja, Konsili Trente menegaskan bahwa dalam Ekaristi ketika imam mengucapkan seluruh doa syukur agung mengkonsekrir roti dan hosti dan anggur, maka terjadilah di sana bahwa materi itu roti dan anggur itu menjadi sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus. Konsili Trente menggunakan atau memberi tekanan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar hadir vere benar-benar dan nyata, realiter hadir dalam Ekaristi itu Atau kemudian dalam suatu kanon dari Konsili Trente ini juga konsili mengajarkan bagaimana realis presensia itu direnungkan, dimengerti. Saya membacakan sebentar salah satu kanon dari Konsili Trente ini Karena Kristus penebus kita berkata bahwa apa yang ia berikan dalam rupa roti adalah sungguh-sungguh tubuhnya, maka demikianlah gereja selalu menyampaikan keyakinan kembali. Melalui konsekrasi atas roti dan anggur terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Dan perubahan itu oleh gereja Katolik dengan tepat dan dalam arti yang sesungguhnya disebut transubstansiatio. Teman-teman bisa menemukan kutipan ini dalam buku ini atau buku-buku lain
tentang Ekaristi, Anda bisa melihatnya. Ya. Nah, kali ini saya mau secara spesifik ya mengajak kita melihat ya istilah tetapi kemudian makna ya. Istilah memang penting tetapi terutama maknanya ya. Istilah yang digunakan oleh konsili transubstantiatio ya. Ini istilah yang terus terang agak sulit untuk menyebut istilah ini, pun kita harus ya dengan kesadaran ya transubstansiasi kalau mau menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ada dua istilah yang terkandung dalam istilah teknis ini, trans dan substansi. Kita semua orang modern mengerti ya kalau istilah trans itu berarti perubahan ya. Lalu istilah yang kedua istilah substansi. Mungkin yang agak problematik bagi kita, agak sulit bagi kita orang modern, apa itu substansi ya. Sehingga kemudian orang bertanya, kok bisa, bagaimana dimengerti bahwa substansi materi yaitu hosti dan anggur berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus, sehingga di situ diyakini bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir ya, realis presensia tadi. Nah, kita semua orang modern, kalau sekarang teman-teman melihat saya menunjukkan materi ini ya, ini adalah hosti yang belum dikonsekrir ya. Kalau Anda membawa materi ini ya, memeriksanya di laboratorium ya, saya tidak menganjurkan Anda mengambil hosti kudus, tetapi Anda bisa dengan membawa hosti yang tidak dikonsekrir ya, kemudian di laboratorium Anda periksa apa substansi dari hosti ya, sepotong hosti ya. Kita tahu hosti dibuat dari gandum, maka dalam ilmu ya, ilmu saintifik ya, materi itu bisa diperiksa apa esensinya ya. Kalau materi hosti yaitu dari gandum, maka kalau kita periksa terus-menerus sampai dengan kaca pembesar juga yang tidak bisa kita lihat ya, tetap adalah suatu materi ya, materi gandum. Mungkin kita akan menemukan molekul, atom di sana ya, bahasa modern kontemporer kita sekarang. Nah, saudari dan saudara sekalian, substansi yang dimaksudkan dalam ajaran Trente bukan substansi dalam arti materi yang kita mengerti. Mungkin di sini sehingga seringkali ada orang yang sulit atau kemudian meragukan ajaran ini karena ya istilah substansi itu selalu dan memang ya bagi kita selalu berarti materi yang bisa diperiksa, bisa dilihat, bisa ditemukan apa bentuknya, apa wujudnya ya. Nah, substansi yang dimaksudkan oleh gereja dalam ajaran ini ya sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang beyond ya, sesuatu yang sifatnya metafisik ya, dari sekedar apa yang fisik belaka ya. Nah, teman-teman sekalian, saudari dan saudara sekalian, mungkin saya di sini mau mengatakan ya bahwa istilah substansi tadi ya, istilah itu bukan yang utama, yang penting kita tahu maknanya dan kita semua percaya bahwa Yesus memang sungguh hadir, sungguh nyata dalam sakramen Ekaristi ya. Tetapi di sini ya kembali bahwa istilah itu yang dimaksud ialah ya, ada ahli yang mengatakan ya istilah itu sebetulnya juga bisa dimengerti dengan istilah kodrat ya. Kita semua mungkin lebih juga cukup kenal istilah itu ya, istilah kodrat ya. Jadi ya, kita bayangkan, kita coba renungkan dengan hati kita, dengan perasaan kita bahwa sesuatu yang sifatnya material, fisikal belaka itu di dalam Ekaristi yang kita yakini sebagai suatu mujizat itu ya kodratnya bukan lagi benda, bukan lagi sesuatu yang sifatnya fana ya. Jadi itu juga berarti begitu penting peran seorang imam ya, sebagai pribadi Kristus sendiri yang hadir pada waktu itu ya, dengan tindakannya ya dia mengubah ya, terjadilah mujizat itu ya. Sesuatu yang kodratnya adalah yang terbatas, benda belaka, itu sekarang ya kodratnya ya ilahi, dia diresapi oleh unsur ilahi ya. Ya, dia tidak identik dengan ilahi, tetapi ya yang ilahi memilih benda yang material yang terbatas itu untuk ya hadir secara nyata
ya bagi umat yang umat beriman, dalam hal ini umat yang merayakan Ekaristi. Teman-teman, saudari dan saudara sekalian, tentu saya tidak bermaksud mengganggu iman kita semua, iman Anda, tetapi beginilah ya, bahwa di dalam Ekaristi, di dalam teologi selalu juga ada unsur di mana kita berusaha memahami, tetapi kita akan sampai pada keterbatasan nalar kita juga ya. Dan dalam hal ini kita bisa menjelaskan atau berusaha mengerti hal ini dalam pengalaman hidup kita ya. Tadi bagaimana sesuatu yang material itu esensinya sekarang ilahi, dan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa yang ilahi itu sungguh hadir dalam pengalaman kita. Kita gunakan saja pengalaman-pengalaman kita yang nyata kita gambarkan saja, atau kita ambil kata-kata Santo Paulus kan Paulus mengatakan Ekaristi itu perjamuan Tuhan, cena Domini Apa artinya perjamuan Tuhan? Berarti perjamuan itu milik Tuhan Dia yang menyediakan perjamuan itu, dia mengundang kita, dia adalah perjamuan itu sendiri ya. Nah, kita bayangkan dalam kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman kita, kalau ada orang yang menyediakan perjamuan bagi kita dia mengundang kita, dia mempersiapkan semuanya, kita semua hadir dalam undangan itu untuk ikut serta menikmati perjamuan. Kita menghormati orang yang mengundang kita karena dia dengan sikap yang baik, dia mengundang kita, dia senang karena kita semua hadir di sana. Maka ketika kita menikmati perjamuan itu bukan hanya materi makanan yang kita makan itu tapi relasi kita dengan orang ini dengan orang yang tuan rumah yang menyediakan perjamuan seolah-olah ketika kita menikmati perjamuan itu kita menghormati dia Kalau kita tidak hadir atau kita tidak bersikap baik dalam perjamuan itu, maka kita seolah-olah juga tidak menghormati orang yang mengundang kita. Jadi sesuatu yang sifatnya material dan terbatas itu sekarang menghadirkan sesuatu yang maknanya lebih mendalam. Contoh lain dalam kehidupan kita, kita gambarkan saja dalam kehidupan keluarga misalnya. Kalau orang tua kita, misalnya kita sebagai anak, ketika orang tua kita bekerja keras, mendidik kita, menyekolahkan kita, menginginkan supaya kita hidup sehat walafiat, pengorbanan orang tua kita itu seringkali kita gambarkan bahwa mereka memeras keringat untuk kehidupan kita, mereka memberikan dirinya kepada kita, sehingga kalau kita mengalami bahwa orang tua kita telah meninggal, mereka tidak hadir secara nyata, tetapi ketika kita mengingat kembali apa yang mereka lakukan, ketika kita melihat apa yang mereka kerjakan, mungkin tampak melalui benda-benda atau peninggalan-peninggalan, kita merasa bahwa mereka sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Pengalaman itu sangat menyentuh kita. Jadi realis presensia dalam pengalaman kita juga demikian, kurang lebih, pasti tidak persis menjelaskan, tetapi sangat nyata dalam pengalaman kita. Nah, saudari dan saudara sekalian, teman-teman sekalian, kalau demikian pemahaman kita dalam fenomena-fenomena itu, maka bayangkanlah bahwa Kristus sendiri dalam hidupnya dia memberi dirinya, dia menderita, menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita, maka kiranya kita bisa merenungkan dan merefleksikan juga bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, ketika imam mengkonsekrir hosti dan anggur, di situ kita yakin dan percaya bahwa mujizat Ekaristi terjadi karena dia sungguh-sungguh hadir, real presence tadi, kehadirannya itu begitu nyata. Pemahaman kita tidak lagi berhenti pada simbol, pada tanda, tetapi kehadiran nyata Kristus sendiri. Tentu dengan catatan tadi bahwa kalau kita kembali mengerti istilah tadi, kita tidak hanya berhenti juga pada istilah, tetapi kita harus mengertinya sesuai dengan makna yang terkandung sesungguhnya di dalam istilah itu. Saudari dan saudara sekalian,
Semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi dan kita merenungkan ajaran gereja tentang makna Ekaristi ini, kita sungguh-sungguh menghayati bagaimana Kristus sungguh hadir menjadi penyelamat bagi kita, hadir secara nyata dalam keseharian kita. Salam kasih, Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian semua.